motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Apakah kalian salah satu penyuka film misteri pembunuhan? Jika iya, pastinya kalian tahu bagaimana gaya film tersebut bercerita, di mana penonton dibawa berpikir untuk menentukan siapa pelakunya, bagaimana cara ia melakukan pembunuhan, dan apa motifnya. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 film misteri dengan cerita terbaik yang sangat sayang apabila kalian lewatkan. Sebelum kita lanjut ke video pertama, jangan lupa klik subscribe di bawah ini agar notifikasi video berikutnya sampai kepada kamu. Pertama, Mystic River. Film ini bercerita tentang 3 orang yang bersahabat semenjak kecil, tetapi saat mereka dewasa, mereka sudah sibuk dengan urusan masing-masing dan hubungan mereka pun tidak sedekat seperti dulu lagi. Akan tetapi, masih tinggal dalam satu kota. Jimmy memiliki toko minuman keras, Sean menjadi seorang polisi, dan Dave bekerja sebagai buruh. Suatu malam, sebuah kejadian sontak menyatukan kembali hubungan mereka bertiga, di mana anak gadis dari Jim diketahui menghilang setelah ia kembali dari sebuah bar. Keesokan harinya, Sean dan rekan polisinya yang bertugas mencari anak gadis tersebut menemukan sesosok mayat anak perempuan terkapar di dekat tepi sungai. Lama setelah penemuan tersebut, Jimmy langsung mengetahui kabar itu dan membuat dia sangat terpukul atas berita kematian anaknya. Sampai pada tahap ini, akan muncul 2 nama di benak kita yang akan membuat kita berpikir bahwa mereka lah pembunuhnya. Pertama, Dave, teman Jimmy dan Sean. Pada malam yang sama dengan kejadian hilangnya Katie, anaknya Jimmy, Dave berada pada bar yang sama. Sepulang Dave dari bar, dia didapati oleh istrinya terkena cipratan darah. Saat ditanya, Dave menjelaskan bahwa itu adalah darah seorang pemuda yang ia hajar karena akan melecehkan seorang anak. Dia ingin menyelamatkan anak tersebut. Kan tetapi, istri Dave kemudian curiga setelah hal yang dialami suaminya bertepatan dengan hilangnya Katie. Ia mengira Dave lah yang membunuhnya. Orang berikutnya yang dicurigai adalah Brendan Harris. Brendan Harris adalah pacarnya Katie. Akan tetapi hubungan mereka tidak disetujui oleh Jimmy. Brendan Harris adalah anak dari musuh Jimmy pada masa lalu. Siang hari sebelum Katie diketahui menghilang, ia pergi bersama pacar istrinya itu dengan sebuah mobil. Ini membuat alibi dari pacarnya tersebut dicurigai oleh polisi. Polisi terus berusaha untuk mencari sejauh mana keterlibatan dari 2 orang tersebut. Di samping itu, Jimmy dan kawan-kawannya juga berusaha untuk mencari siapa pembunuh anaknya. Menurut kalian, siapakah pembunuhnya? Kalian akan segera tahu setelah menonton film ini. Kedua, The Love. Film The Love bercerita tentang 5 orang sahabat yang menjadikan sebuah apartemen sebagai tempat mereka melakukan kesenangannya masing-masing. Hanya mereka berlimalah yang memiliki kunci untuk masuk ke apartemen tersebut. Apartemen ini menjadi tempat untuk mereka membawa selingkuhan mereka tanpa sepengetahuan istrinya masing-masing. Pada awalnya, semua berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Secara bergantian, membawa wanita simpanannya masing-masing ke dalam apartemen. Sampai akhirnya sebuah tragedi terjadi, yaitu saat ditemukannya seorang mayat wanita berlumuran darah di atas tempat tidur. Diketahui wanita tersebut adalah Sarah, perempuan simpanan yang sering dibawa Vincent ke apartemen. Hal ini menyebabkan terjadinya aksi tuduh-menuduh di antara mereka berlima. Ditambah lagi dengan kekhawatiran bahwa rahasia mereka semua akan terbongkar. Film ini secara perlahan akan memberitahu kita bagaimana hubungan kelima sahabat itu satu sama lain. Hal ini akan membuat kita terus menerka-nerka sepanjang film tentang siapa pembunuhnya di antara mereka berlima. Ketiga, Gone Girl. Jika kamu menyukai film dengan plot twist kejutan namun dengan cerita yang enak dimengerti, maka Gone Girl adalah pilihan paling baik sejauh ini. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang menjalani hubungan yang tidak harmonis. Bisa dibilang, keduanya sudah tidak saling mencintai lagi. Berawal pada suatu hari, Nick pulang ke rumah dengan keadaan pintu rumah terbuka. Ia masuk ke rumah mencari istrinya, tetapi yang dia temukan justru perabotan yang pecah berantakan menyiratkan telah terjadi perampokan atau penculikan. Istri Nick, Amy, adalah orang yang cukup terkenal, sehingga berita kehilangan Amy menjadi berita yang cukup menghebohkan.
Seiring dengan investigasi yang dilakukan polisi terkait pencarian keberadaan Amy, bukti-bukti bahwa hubungan tidak harmonis di antara mereka berdua justru menjadi sorotan oleh polisi. Nick mulai dicurigai tentang apa yang terjadi kepada Amy, dan orang-orang pun mulai bersimpati kepada istrinya tersebut. Namun, film ini bukanlah tentang siapa yang baik dengan siapa yang jahat. Seperti yang saya bilang di awal, film ini penuh dengan kejutan di mana-mana yang akan membuat kamu gregetan sepanjang waktu menonton film ini. Film ini berdurasi cukup panjang, tapi tidak ada 1 menit pun dari cerita ini yang ingin kamu lewatkan. Keempat, Knives Out. Kisah misteri satu ini terjadi dalam sebuah keluarga besar, yaitu di kediaman Harlan Thrombey yang merupakan seorang novelis misteri horor terkenal saat semua keluarga besarnya berkumpul untuk merayakan hari ulang tahunnya ke-85. Kisah dimulai ketika seorang asisten rumah tangga menemukan tuan rumah Harlan Thrombey telah meninggal dunia dengan luka sayatan di lehernya dan pisau ada di tangannya sendiri. Awalnya, kasus ini diduga sebagai kasus bunuh diri, sampai kemunculan seorang detektif yang dibayar oleh orang yang tidak diketahui untuk menyelidiki kasus tersebut. Detektif itu pun bekerja sama dengan polisi mengungkap apa yang sedang terjadi. Satu persatu, anggota keluarga Thrombey diminta memberikan kesaksian mereka masing-masing, termasuk perawat pribadi Harlan, Martha Barbera, orang terakhir yang ditemui Harlan di malam kematiannya. Martha adalah perawat setia Harlan, namun dengan keadaan ini, investigasi yang dilakukan oleh detektif fokus pada dirinya. Meskipun begitu, kesaksian dari masing-masing keluarga Harlan juga tidak dapat dikesampingkan. Mereka memiliki masalah pribadi masing-masing dengan Harlan Thrombey. Bisa dibilang, keluarganya lebih punya alasan untuk membunuh Harlan Thrombey dibandingkan Martha Barbera. Cerita film ini cukup unik, di mana ide rencana dalam sebuah rencana dapat kita saksikan di dalam film ini. Alih-alih banyak adegan actionnya, justru cerita film ini lebih kuat pada plot dan dialognya. Sehingga, untuk memahami secara detail apa yang sebenarnya terjadi, kalian harus benar-benar memahami dialog per dialognya. Kelima, Invisible Quest. Cerita tentang Adrian Doria, seorang pebisnis muda yang kaya yang sudah memiliki keluarga yang menyayanginya. Karir yang bagus dan harta yang melimpah tidak membuat dia merasa berkecukupan. Doria memiliki hubungan cinta lain dengan seorang wanita lain bernama Laura Vidal. Masalah kemudian muncul dalam kehidupan Doria ketika Laura ditemukan tewas dalam sebuah kamar hotel dengan Doria juga berada di dalamnya. Dengan keadaan hanya dia satu-satunya orang hidup yang ada di TKP, akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka. Doria kemudian menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Akhirnya ia menyewa seorang pengacara dan ahli yang bernama Virginia Goodman. Doria kemudian menjelaskan cerita tentang dirinya bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan tersebut. Virginia menaruh kecurigaan kepada Doria. Ia mendesak agar Doria menceritakan semuanya tanpa meninggalkan detik sekecil apapun. Dengan cerita Doria yang dari awal terkesan tidak apa adanya, maka selanjutnya kita mungkin akan ragu mendengar setiap kesaksian yang keluar dari Doria. Disitulah kita harus pasrah mengikuti permainan cerita film ini untuk mengetahui apa yang benar-benar terjadi dalam kamar tersebut. Apakah hanya rasa penasaran yang diberikan oleh film ini? Tentu tidak. Nuansa mencekam juga akan menemani kita sepanjang menonton film ini. Ditambah lagi, kita akan terus digantung tidak pasti dengan rentetan-rentetan kejutan yang membatalkan setiap dugaan kita.